Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Siddiq yang akan menemani kalian semua bincang santai pada pagi hari ini, yang akan ditemani oleh teman saya Mbak Umi dan Mbak Wafi. Apa sih yang kita akan bahas pada bincang santai pagi hari ini? Tentunya kita akan membahas fenomena yang sedang marak-maraknya pada zaman sekarang ini, yaitu dakwah di era digitalisasi. Bukankah begitu Mbak Wafi? Benar sekali. Dan seperti yang kita ketahui ya, pada di era zaman ini, zaman digital, yang semuanya itu serba teknologi, khususnya media sosial ya. Ya tidak hanya kita itu ada sekolah online ataupun berobat online ataupun hal-hal yang lain ya, tapi dakwah pun tidak bisa lepas dari hal itu. Nah, kita dituntut untuk mengikuti zaman digital ini agar konten-konten itu tidak hanya konten-konten yang tidak jelas, tapi juga dakwah bisa mengikuti pada perkembangannya. Seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan kalian tentang potongan-potongan video yang banyak sekali tersebar di media-media sosial seperti itu? Bagaimana tanggapan kalian berdua? Mengenai potongan-potongan video yang ada di media sosial itu, tentunya ada yang berdampak negatif ya untuk kita. Karena hanya dengan potongan-potongan tersebut kita itu bisa menjustis kalau video itu buruk, karena mungkin kita nggak senang dengan dai-nya atau kita nggak suka dengan materi yang dibawakan oleh dai tersebut, sehingga kita itu hanya memandang sebelah mata karena karena videonya itu cuma secuplik dan sepotong. Mungkin seperti itu. Ya Mbak Wafi, benar sekali. Sekarang ini banyak sekali oknum-oknum yang menyebarkan konten-konten di medsos. Mereka itu tidak bertanggung jawab. Mereka itu hanya ingin mereka itu menjadi terkenal, ingin menjadi populer, ingin menjadi seleb, tapi sedangkan mereka tidak memikirkan dampak dari konten yang mereka buat, konten yang mereka sebarkan di medsos. Padahal konten tersebut kan tidak Utuh ya. Iya, tidak mungkin tidak benar ya. Seperti itu. Nah, dari tanggapan kalian berdua tadi, apakah hanya ada dampak negatif saja? Apakah positifnya ada atau tidak? Tentunya ada Mas Siddiq, karena dengan adanya konten-konten dakwah yang tersebar di media sosial memudahkan kita mendapatkan informasi dakwah melalui media tersebut. Kita tidak perlu repot-repot. Apalagi kondisi masyarakat zaman sekarang yang lebih memilih hal-hal yang instan saja, hal-hal yang mudah saja. Seperti itu. Benar sekali. Dan mungkin itu ya Mbak Umi ya, kita dengan media sosial, ada di dakwah di media sosial, kita nggak perlu ya lagi berkunjung seperti kita ke majlisan ataupun kita pergi ke musola atau masjid yang ada pengajian, tapi kita sudah bisa mengakses itu semua di media sosial. Mungkin seperti itu ya Mbak Umi ya. Ya benar sekali Mbak Wafi, benar. Dan itu sih ya cukup memudahkan kita ya. Ya kita itu lebih kayak nggak perlu ya memakan waktu seperti itu. Cukup diam diri di rumah saja. Dan kita bisa kapan saja ya bisa menonton itu, bisa mengakses itu, nggak perlu nunggu 1 minggu sekali ataupun di hari-hari tertentu ada dakwah seperti itu ya Mbak Umi. Iya, di setiap saat pun kita bisa Mbak Wafi. Benar. Nah, sekarang di era digital ini ya banyak sekali dai-daiyah yang ada di media sosial. Nah, untuk kalian sendiri siapa sih dai-dai yang kalian gemari untuk saat ini? Yang pesan-pesannya itu menginspirasi kalian, Mbak Umi. Kalau untuk saya sendiri ya Mbak Wafi, saya itu lebih suka ke dakwahnya Gus Ikdam. Kenapa seperti itu? Konten dakwah yang disampaikan oleh Gus Ikdam itu lebih relevan dengan kondisi anak muda zaman sekarang. Di situ itu juga kayak memahami kita itu loh sebagai anak muda. Jadi kita kalau mendengarkan itu nggak bosan. Iya. Sesuai kita ya. Iya, sesuai Kak. Kita itu anak muda, dapatnya kontennya itu seperti itu, masuk banget dengan dunia kita seperti itu. Apalagi itu loh Mbak, ada vokalisnya itu Mbak, Mas Danu itu yang alah iya bener itu. Banyak sekali itu Mbak ya, apalagi cewek-cewek itu sama Danu itu ya. Yang saya suka itu juga Mas Danu itu. Bener-bener ya Mbak. Sebenarnya. Kalau dari saya sendiri mungkin lebih ke sama sih seperti Mbak Umi. Karena Gus Ikdam itu menginspirasi banyak remaja bahwa jamaahnya itu tidak hanya Islam saja. Ada yang Hindu, Kristen itu juga ikut. Itu yang sangat mengesankan buat saya. Mungkin itu saja sih. Berarti untuk kaum muda saat ini ya, para kaum muda saat ini lebih ke Gus Ikdam ya. Karena konten-konten beliau yang
sangat menginspirasi kita dan sesuai dengan zaman kita yang seperti ini, zamannya para pemuda yang banyak galau, banyak ya seperti inilah. Kalian tahu sendiri kan. Jadi lebih ke Gus Ikdam. Bener kan Mbak Umi dan Mas Sidik? Iya, benar sekali. Kemarin tuh saya juga lihat konten ya di TikTok. Ada salah satu jamaahnya itu yang kalau nggak salah agamanya itu Kristen. Terus dia itu ditanya, apa sih alasannya kok mengikuti pengajian tersebut sedangkan dia saja kan non-Islam. Iya, iya. Nah, alasan dia itu ya itu tadi, kontennya yang sangat menginspirasi. Meskipun dia itu non-Islam, tapi dia terinspirasi dengan Ceramahnya. apa yang disampaikan. Iya, seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Umi dan Mbak Wafi yang telah menemani saya pada pagi hari ini. Intinya kita harus bijak-bijak dalam menggunakan media sosial, terutama di bidang dakwah. Karena itu sangat pengaruh dengan kita. Intinya cukup sekian dan terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.